Tarsius kerdil atau Tarsius pumilus adalah primata kecil yang menghuni hutan tropis Pulau Sulawesi dan beberapa pulau sekitarnya di Indonesia. Tarsius kerdil menjadi salah satu primata terkecil di dunia dengan panjang sekitar 10 cm. Meskipun tubuhnya kecil, mereka memiliki anggota tubuh yang proporsional dengan ekor yang panjang. Ciri khas yang mencolok adalah matanya yang besar yang dapat berputar dan dapat memungkinkan mereka melihat dengan sangat baik di malam hari. Tarsius kerdil juga memiliki kepala yang unik karena mampu berputar hingga 180 derajat ke kanan maupun ke kiri, seperti pada burung hantu. Telinga satwa langka ini pun mampu digerak-gerakkan untuk mendeteksi keberadaan mangsanya. Tarsius kerdil hidup di hutan tropis yang lebat, terutama di Pulau Sulawesi. Mereka memilih habitat-habitat yang beragam, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan daerah yang dekat dengan air. Tarsius kerdil menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Hewan ini menandai pohon daerah teritorinya dengan urin. Tarsius berpindah tempat dengan cara melompat dari pohon ke pohon dengan lompatan hingga sejauh 3 meter. Hewan ini bahkan tidur dan melahirkan dengan terus bergantung pada batang pohon. Tarsius tidak dapat berjalan di atas tanah. Mereka melompat ketika berada di tanah. Seperti kebanyakan primata dalam keluarga Tarsidae, Tarsius kerdil bersifat nokturnal. Ini berarti mereka aktif pada malam hari, memanfaatkan penglihatan malam yang sangat baik untuk berburu serangga dan mangsa kecil lainnya. Tarsius kerdil termasuk satwa insektivora atau pemangsa serangga, dan dia adalah karnivora seutuhnya. Makanan Tarsius kerdil terutama terdiri dari serangga seperti belalang, ngengat, dan laba-laba. Hewan ini juga memakan vertebrata kecil seperti kelelawar kecil, ular daun, dan cicak. Mereka juga dapat memangsa burung kecil yang terbang di malam hari. Adaptasi khusus dalam mata dan gigi mereka membantu dalam proses berburu ini. Mereka adalah predator penyergap yang serius. Diam-diam menunggu mangsa mendekat dan bahkan dapat menangkap mangsanya langsung dari udara. Meskipun umumnya hidup sendiri, Tarsius kerdil terkadang membentuk pasangan monogami yang setia. Pasangan ini dapat tetap bersama sepanjang hidup mereka. Ini menunjukkan adanya ikatan yang kuat dalam kehidupan sosial mereka. Tarsius kerdil menggunakan panggilan suara yang khas sebagai bentuk komunikasinya. Suara ini tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama, tapi juga berperan dalam ritual kawin dan menandai wilayah mereka di hutan. Kemampuan pendengaran Tarsius sangatlah baik. Mereka memiliki telinga yang besar dan memiliki adaptasi khusus sehingga bisa mendengar suara dengan akurasi tinggi. Tarsius memiliki kemampuan untuk mendengar frekuensi suara yang sangat jauh melampaui kemampuan pendengaran manusia. Tarsius kerdil memiliki tingkat reproduksi yang relatif lambat. Mereka biasanya melahirkan 1 anak setiap kali melahirkan, dan masa kehamilan berlangsung sekitar 6 bulan. Hewan ini memiliki kemampuan dalam melompat. Yap, hewan ini sangat ahli dalam melompat. Kemampuan melompatnya memungkinkan Tarsius untuk berpindah dari cabang pohon ke cabang pohon lainnya dengan cepat.
Struktur tubuhnya pun mendukung, karena mereka mempunyai kaki belakang yang panjang dan kuat untuk mendorongnya melompat. Jari-jari mereka dilengkapi dengan kuku panjang dan kuat untuk memegang dan melompat dari dahan ke dahan. Selain itu, mereka juga memiliki ekor yang panjang dan tebal yang membantu menjaga keseimbangan saat melompat. Seperti banyak spesies hewan, Tarsius kerdil menghadapi ancaman serius terhadap habitat alaminya. Pembalakan liar, perubahan iklim, dan fragmentasi habitat adalah faktor-faktor utama yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Populasi satwa langka Tarsius, primata terkecil di dunia, yang hidup di hutan-hutan Sulawesi, diperkirakan tersisa 1.800. Ini menurun drastis jika dibandingkan 10 tahun terakhir. Penurunan populasi Tarsius dikarenakan rusaknya hutan sebagai habitat utama mereka. Satu lagi, binatang langka dan unik ini sangat sulit untuk dikembangbiakkan di luar habitatnya. Bahkan jika ditempatkan dalam kurungan, Tarsius akan melukai dirinya sendiri hingga mati karena stres.